Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Giteria dengan NIM 12032220001 dari F0202. Di sini saya akan menjelaskan infografis mengenai manajemen proyek TIK. Apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proyek terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem jaringan, integrasi infrastruktur, atau penerapan solusi berbasis teknologi. Dengan tujuan memastikan proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, serta meminimalkan resiko. Lalu ada karakteristik dari manajemen project TIK ini meliputi tujuan. Yang pertama ada tujuan spesifik, yaitu project TIK memiliki hasil atau tujuan yang jelas seperti pengembangan sistem atau aplikasi. Yang kedua ada sifat sementara, di mana proyek berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan awal dan akhir yang jelas. Yang ketiga ada kolaborasi tim. Tim lintas disiplin bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Yang keempat ada adaptabilitas, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi atau kebutuhan proyek. Lalu yang kelima ada sumber daya terbatas, yaitu mengelola anggaran, tenaga kerja, dan teknologi dengan efisien. Yang keenam ada kompleksitas teknologi yang melibatkan pengguna teknologi yang canggih dan membutuhkan keahlian khusus. Dan yang terakhir, manajemen resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengurangi potensi hambatan teknis dan non-teknis. Lalu ada jenis organisasi dalam manajemen proyek TIK. Biasanya meliputi organisasi fungsional, yaitu proyek yang dikelola oleh departemen fungsional seperti IT atau pengembangan, dan manajer proyek memiliki kontrol terbatas. Terus yang kedua ada organisasi proyek, yaitu tim khusus yang dibentuk untuk proyek dan menjadi proyek, dan manajer proyek memiliki otoritas penuh atas proyek dan tim. Dan yang ketiga ada organisasi matriks, yaitu terdapat kombinasi antara manajer fungsional dan manajer proyek dengan pembagian wewenang dan sumber daya. Organisasi matriks ini terbagi menjadi dua, ada matriks lemah, yaitu manajer fungsional lebih dominan, dan matriks kuat, manajer proyek lebih berpengaruh. Lalu ada proses dari manajemen proyek TIK ini sendiri. Yang pertama ada inisiasi, menentukan tujuan proyek, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan, serta menyetujui proyek untuk dilanjutkan. Yang kedua ada perencanaan, membuat rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko. Yang ketiga ada pelaksanaan, melaksanakan rencana, mengelola tim, serta mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas proyek. Yang keempat ada pengawasan dan pengendalian, memantau kemajuan proyek, mengukur kinerja, serta mengelola perubahan dan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Yang terakhir ada closing atau penutupan, menyelesaikan proyek, mengevaluasi hasil, mendokumentasikan pembelajaran, dan menyerahkan hasil akhir kepada pemangku kepentingan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.